Ya di sini ada Abi Agus guru kita, kemudian juga ada Fatan Kolbi, NTT Betawi. Kemudian ada Neza, halo Neza, terima kasih atas otak-otik kameranya sehingga acara ini bisa tertayang. Saya sedang berada di UTA, Universitas 17 Agustus 45 di Sunter. Ketua yayasannya adalah Bapak Bambang Sulistomo. Usianya sudah 70 tahun ke atas. Merdeka. Dia sahabat saya nih. Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya manggil Mas aja ya. Panggil Mas soalnya aja. masih muda. Iya. Kelihatannya. Malam dulu suka ketemu di UI ya. Iya, di Taman Sastra. Iya. Mas Bambang sebagai anak kedua dari Bung Tomo ya. Iya. Saya manggilnya Bung Tomo supaya orang langsung nangkap gitu. Oke. Pertama perempuan, Mas Bambang perempuan gitu ya. Apa kenangan paling berkesan dari Babe? Ya kadang-kadang saya merasa ngelihat figur bapak itu, karena kita ini semua anak-anak sama bapak itu dekat sekali. Oh dekat ya? Dekat sekali. Malah bapak seringkali ngajak bercanda, ngajak ngobrol, ngajak cerita-cerita, mulai cerita yang lucu sampai cerita yang menyeramkan sampai cerita politik. Bapak tuh terbuka orangnya. Jadi saya merasa bapak ini benar-benar seorang pendidik lah ya. Sebagai orang tua dia bukan hanya ngelarang ini itu, sebagai orang tua bukan hanya nyuruh-nyuruh ini itu, tapi juga dia memberikan pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman tentang kehidupan masyarakat, tentang kehidupan negara. Ini pemahaman itu yang buat saya menarik, sebab tidak semua orang mau mengajarkan pemahaman-pemahaman tentang kesadaran berbangsa misalnya. Bapak saya begitu, jadi dia mencoba mengajak anak-anaknya untuk bicara tentang semuanya. Dan yang kedua, Bapak mau kita semua sekolah. Dengan segala pengorbanan nyari uang sekolah. Ya Bapak saya kan terus terang aja pada waktu nggak kerja apa-apa, cuma dapat pensiun, cuma dapat apa, ya udah begitu aja Bapak. Bapak bukan pegawai negeri gitu, bukan? Bukan, jadi Bapak sempat berternak ayam, jualan telur ayam, Oh iya? dijual ke tetangganya, betul. Jadi Bapak berternak ayam sekitar 50 ekor dan tiap hari itu ada telur sampai setengah kilo atau 1,5 kilo dibawa ke tetangganya, diantar-antar, dijual gitu sama ibu saya. Jadi ibu saya pun pada waktu dia harus menyiapkan pakaian seragam buat anak-anaknya, jahit sendiri. Dan bapak saya oke-oke aja. Jadi kita beli kain, beli jahit sendiri sampai di sekolah saya. Sekolah saya dulu perguruan Cikini. Sekolah orang gedongan lah. Iya. Mereka tanya saya, "Bang, seragam lo di mana?" Ini seragam gue. Kok jahitannya lain sendiri? Ya karena nggak ada kantong, nggak ada sleting, cuman diikat gitu aja. Terus ini modelnya model baru. Iya, ini ibu gue beli di Malang, padahal jahitan ibu saya sendiri. Sampai demikian, jadi bapak saya tidak mengajak untuk nyari uang apa enggak. Seadanya aja, buat kita hidup seadanya itu sudah diajarkan bapak sejak awal. Gitu. Dulu Mas Bambang sekolah SD-nya di SD Cahaya Patria di Tengku Umar ya. Betul. Sekarang masih ada tuh. Ya itulah. Dulu sempat pindah ke Jalan Bojonegoro, situ tuh jalan deket di belakang Megaria itu ada sekolah, tapi nggak tahu mudah-mudahan masih ada apa nggak. Dulu di situ kita sekolah. Dulu yang megang sekolah itu orang Kementerian Penerangan, Bapak Haryoto, Ibu Lis Haryoto. Terkenal dulu sebagai tokoh perempuan. Di Cikini rumahnya. Sekarang nggak tahu apa masih ada apa nggak. Tapi kayaknya mungkin susah. Ya sekarang susah ya. Dulu SMP-nya SMP Percik ya, perguruan Cikini. SMA-nya SMA 3. Iya, SMA 3. Iya. SMA 3 ini banyak orang-orang terkenal dari SMP SMA 3 nih. Ya kumpulnya sama penyanyi banyak sana. Iya, sama orang-orang beken lah. Yo Adi MS, Sofia Kolopaking, itu lifting sabi saya. Lifting saya itu olahragawan biasanya. Bapak Adi Aksa juga dari SMA 3 tuh ya. Kemudian di PISIP ya. Prinsipnya. Nah, waktu Bung Tomo itu mengerahkan waktu 10 November 45, itu
atas nama bendera apa kok bisa begitu banyak orang ikut untuk meneriakan itu? Ya, Bapak itu atas nama organisasi apa? Itu Bapak saya itu kebetulan wartawan. Jadi wartawan itu wartawan kantor berita Jepang Dome lah, sekarang jadi Antara itu kan. Nah, Bapak itu kan selalu harus kumpulkan sumber-sumber berita dari berbagai narasumber gitu ya. Jadi datangnya ke tokoh-tokoh politik itu, ke tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, anak-anak muda yang aktif-aktivis itu sebagai sumber sebelum wawancara di kantor berita itu. Akhirnya dikenal banyak orang. Yang kedua, Bapak saya itu anggota Pramuka. Dulu namanya Pandu lah ya. Pandu namanya Pandu KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Nah, KBI itu salah satu kepanduan yang azasnya nasionalis. Kan ada yang Islam juga ada kan. Tapi ini yang nasionalis. Dan Bapak mencapai strata Pandu tingkat 1. Di Indonesia hanya 3 orang Pandu tingkat 1 itu. Pandu kelas Garuda lah katanya. Bapak Pandu. Jadi Bapak punya teman aktivis kepanduan, punya teman aktivis kemasyarakatan dan sebagainya. Nah, di situ Bapak kenal sama banyak orang. Nah, pada saat Belanda udah mau masuk itu, ya kan Jepang kalah. Dan kemudian ada ancaman dari orang-orang di luar Jepang itu mau ngambil negara kita, mau dijajah lagi. Ya pada nggak mau dong. Ya, pada nggak mau. Kemudian muncul perobekan bendera itu. Muncul resolusi jihad dari teman-teman dari Itu di hotel apa ya? Di Hotel Oranye. Sekarang hotelnya hotel apa ya? Ilmi bukan? Terkenal di Surabaya itu. Nah, kemudian Bapak di situ lihat bagaimana orang mau mengganti merah putih biru, birunya disobek, orang Belanda marah, tonjok-tonjokan, jatuh, mati. Nah, terus Bapak saya mimpin di situ. Ya, mimpin nyanyikan lagu Indonesia Raya dan kemudian nah di situ Bapak melihat bahwa semangat ini nggak boleh padam karena memang banyak orang-orang yang ingin Belanda masuk lagi. Ikut sama Inggris. Karena Inggris yang bawa itu, Inggris bawa orang Belanda, Bapak nggak mau. Nah, tapi kan nggak punya senjata. Yang punya senjata Jepang. Mulailah gerakan-gerakan untuk ngambil senjata Jepang. Nah, gerakan-gerakan itu Bapak saya ikut. Termasuk berunding sama tentara Jepang untuk minta senjatanya sampai komandan tentara Jepang nangis menyerahkan samurai. Bahwa samurai itu kan buat orang Jepang kan senjata yang sangat dihargai sekali, semacam sakral. Sampai nangis nyerahin samurai itu. Terus Bapak terima dan senjata itu kan banyak. Sampai satu saat senjata sebagian banyak kumpulnya itu teman-teman di Jakarta kan ada Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, BPUPPKI itu kan. Tokohnya itu ada Malik. Telepon Bapak gini-gini, waduh kita nggak punya senjata nih, yang benar nih. Bapak saya ke Jakarta, ketemu Pak Adam Malik, terus ketemu sidang-sidang BPUPKI itu. Waktu ada Menteri Luar Negeri udah belum apa-apa ya? Masih Laskar, dia itu kebetulan juga wartawan Dome yang ada di Jakarta, kantor berita Dome. Bapak saya kantor berita Dome di Surabaya. Ketemu, terus kemudian sama Pak Adam Malik diajak ke sidang BPUPPKI itu. Bapak saya ngelihat tokoh-tokoh yang berapa belas orang itu kan, sidang merumuskan negara itu. Bapak saya sampai ngomong gini waktu pada saat mereka, kita ini kalau merdeka nggak punya uang. Sempat Bapak saya cerita itu di gedung BPUPPKI itu di Pejambon itu, Bapak saya sampai copot baju. Kalau nggak punya uang, ini baju saya tolong jual untuk kemerdekaan kita gitu. Nah, itu tidak semua orang dengar cerita, tapi itu dikenal sama ya kalau masih hidup sih saya kira. Jadi Bapak saya sampai copot baju, banting bajunya. Kenapa takut merdeka? Ini bisa dijual nih baju saya gitu. Karena mereka berpikir merdeka itu harus ada uang. Kalau nggak ada uang nggak bisa merdeka gitu kan. Nggak bisa mendirikan negara. Udah, terus Bapak saya pulang ke Surabaya, dikirim tuh senjata-senjata Jepang. Senjata kita, kereta api. Jadi senjata-senjata dari Surabaya itu berapa gerbong tuh dikirim ke Jakarta.
Jadi yang ngirim teman-teman Surabaya. Nah, setelah itu bapak saya dikenal sebagai orang yang mengkoordinir perlawanan, termasuk juga ya, yang dari polisi Pak Yasin, Pak Adul Arnowo, tokoh-tokoh itu, bapak saya dikenal sebagai salah satu pemimpin laskar. Akhirnya bapak saya bikin laskar. Setelah bikin laskar, mereka pikir gini, wah kalau bikin laskar aja komunikasinya gimana? Dulu belum ada HP kan, dulu belum ada radio, belum ada radio tapi gini, ya udah kita bikin wawancara radio. Gimana caranya? Kan Jepang di setiap kecamatan ada radio buatan Jepang, yang setiap waktu tertentu menyiarkan propaganda Jepang. Dulu ada tuh. Terus bapak saya bilang, ya tinggal Pak, ini radionya udah ada, tinggal pemancarnya. Bikinlah pemancarnya sama teman bapak namanya Pak Wahab. Itu ahli radio, lulusan Jepang juga. Bikin radio pemancar, jadi dicoba, jadi terus disiarin, orang denger semuanya kan. Wah, ini siaran dari mana gitu kan. Ternyata RRI tahu itu, dan RRI waktu itu udah itu minta supaya bisa di-relay sama RRI. Bapak saya itu tadi dengan relay radio itu bapak saya mengerahkan orang. Jadi orang denger segala macam, nah bangkit perlawanannya. Iya, bapak teriak Allahu Akbar itu. Pak, siapa yang merekam itu? Dari RRI. Ya sebelumnya bukan RRI, baru radio biasa. Tapi setelah RRI merelay itu jadi makin besar. Itu ucapan takbir itu memang awalnya memang bapak saya yang menginisiasi itu. Jadi waktu RRI itu makin banyak kan. Jadi ternyata ucapan takbir itu di seluruh Indonesia kedengeran. Nah itu yang menggalang rakyat untuk mau maju bertempur. Yang saya nggak bisa bayangkan rakyat dengan bambu runcing berangkat ya, baris gitu terus kemudian bertempur ngadepin tentara sekutu. Bambu runcing diginiin kayak mau nembak pakai apaan bambu runcing ya. Kadang-kadang saya nggak kepikir. Kok berani gitu? Bertawakan Allah ya. Betul. Tapi kalau yang bawa pedang, bawa kelewang, bawa tombak, saya kira masih masuk akal lah. Pakai bambu runcing, ya saya kira hal-hal seperti ini yang membuat saya merasa bahwa bapak saya ini berhutang. Bapak saya punya utang sama Republik, ngajak orang perang, ngajak orang gugur. Jadi bapak saya itu berhutang sama Republik, ngajak orang perang dan ngajak orang gugur. Bayangin bawa bambu runcing, apa nggak mempan tembak? Pasti ditembak, pasti gugur. Makanya itu yang gugur di Surabaya itu 20.000 orang. Oh 20.000 orang ya? Lebih 20.000 orang itu yang ketahuan. Dan itu banyak kan juga pahlawan tanpa nama. Karena nggak ketahuan siapa bapak ibunya, siapa tantenya, siapa pak leknya itu dimakamkan gitu aja nggak pakai nama. Yang sempat dimakamkan di Pahlawan, di zaman makam pahlawan juga nggak pakai nama. Banyak sekarang. Jadi bapak saya merasa berdosa. Ngajak orang perang, ngajak orang gugur. Nah itu yang membuat bapak saya seringkali punya pikiran radikal. Terus revolusioner untuk mengingat tentang perjuangan itu. Terus radikal revolusioner untuk mengingat bahwa lo jangan sembarangan, lo bangsa lo ini dulu susah. Buat merdeka itu gugur sampai mati. Lo kok seenaknya sendiri. Bapak saya sering ngomong gitu. Dan itulah yang membuat saya. Dan bapak terdepan waktu itu kan? Iya, orang pidato kok dikejar mana-mana. Kan namanya orang punya pemancar, nggak mungkin nggak dicari. Punya pemancar radio nggak mungkin nggak dicari. Dia kabur-kaburan. Habis siaran sini pindah lagi siaran sini, kabur-kabur terus. Dicari. Nah itu yang membuat bapak saya merasa berdosa. Ngajak orang perang, ngajak orang gugur. Tapi kok keadaan kita masih kayak gini gitu. Nah itu. Ya. Jadi tadi Agus tanya, kenapa? Mas Bambang melihat Indonesia sekarang jadi bagaimana? Mengingat dulu bagaimana perjuangan Bung Tomo ya. Kalau sekarang bagaimana Pak? Sebagai anak dari Bung Tomo melihat Indonesia sekarang nih? Saya prihatin aja. Saya prihatin bahwa dari segi apanya? Bagian mana yang bikin prihatin? Prihatin dari segi pengelolaan negara terutama. Kita pernah zaman sebelum Bung Karno dengan Undang-Undang 45, kita pernah mengelola negara dengan sistem demokrasi parlementer. Tiap berapa bulan parlemen ganti Perdana Menteri, ganti. Kemudian Bung Karno keluar dekret 5 Juli, Bung Karno jadi presiden. Setelah presiden itu tahun 65, 6 itu
Bung Karno jatuh diganti dengan Orde Baru, Pak Harto. Ya, Pak Harto jatuh diganti dengan reformasi dan seterusnya. Nah, ini membuat saya sebagai anak muda itu merasa kok negeri ini diatur dengan cara yang tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan yang mana? Nah, katanya kita punya ideologi. Ideologi kan ide itu kan dari ide, logi dari ilmu, logos. Jadi ilmu tentang kebaikan, tentang ide-ide. Kok kita nggak jalankan? Jadi ilmu tentang ide-ide yang baik tentang negara kita ini, kok kita nggak jalankan? Kok kita biarkan rakyat seenaknya aja? Nggak boleh ngeritik, nggak boleh berkata tidak. Padahal kan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu pembukaan disebutkan bahwa maka lahirlah Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan dan seterusnya kan, keadilan sosial. Jadi artinya lahirlah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Artinya dasar kita itu kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat tuh gimana sih? Ya rakyat tidak boleh dilarang-larang dong kalau ingin berbuat baik. Rakyat nggak boleh dilarang-larang dong untuk bicara. Rakyat nggak boleh dilarang-larang dong untuk memilih kepentingan politiknya, untuk memilih pendidikannya. Rakyat nggak boleh dilarang-larang dong untuk memilih pekerjaannya yang layak, ya kan? Nggak boleh dilarang-larang. Itu namanya kedaulatan rakyat. Nah, tapi rakyat berdaulat apa boleh seenaknya? Ya nggak juga. Rakyat berdaulat itu harus dengan dasar ketuhanan, kemanusiaan, ya persatuan, ya sampai kedaulatan, sampai keadilan, sampai kemudian berdasarkan keadilan sosial. Jadi rakyat juga nggak boleh sembarangan berdasarkan itu. Jadi kedaulatan rakyat itu berdasarkan itu, sehingga tidak mungkin terjadi rakyat yang main benar sendiri. Ya, nggak mungkin. Dengan berdasarkan 5 sila itu nggak mungkin rakyat mau menang sendiri. Ya, kecuali nggak ada aturan. Nah, aturannya ada di mana itu? Aturannya itu ya ada di pembukaan dan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kalau itu kita jalankan dengan benar, kedaulatan rakyat itu pasti mengatur negeri ini dengan benar. Pasti ngatur dengan benar. Kecuali memang nggak ada aturannya. Nah, itu yang membuat kita sekarang ini merasa, ini aturannya mana? Kok ada Bung Karno berkuasa, diturunkan. Kok ada Pak Harto berkuasa, diturunkan. Kok ada Pak siapa? Gus Dur dan sebagainya. Kok seperti itu? Nah ya, jadi artinya bahwa kita nggak mengelola negara ini berdasarkan Pancasila. Kita tidak mengelola bangsa ini berdasarkan kedaulatan rakyat, berdasarkan Pancasila. Tidak. Itu yang membuat saya prihatin. Gitu. Mas Bambang, saya ingin tanya mengenai sejarah TNI. Apakah Bung Tomo termasuk pendiri dari TNI atau bagaimana? Dan apakah Bung Tomo kenal dengan Pak Sudirman? Ya. Jenderal Sudirman? Begini, pada saat peperangan mempertahankan kemerdekaan tahun 45, itu almarhum bapak saya sempat membuat laskar. Namanya BPRI, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Dan jumlahnya banyak dan ada di mana-mana. Kemudian bapak saya juga bikin kaderisasi untuk bikin laskar BPRI, termasuk bikin Barisan Berani Mati. Itu dipilih orang-orang yang memang berani mati betul untuk bertempur. Nah, pada saat sekutu masuk ke negeri kita, kan ngajak pemimpin kita untuk diculik, disandra, diungsikan itu kan. Bung Karno, Hatta, Sahril, dan para pemimpin itu diculik, disandra. Nah, Pak Dirman tidak mau. Nah, kenapa? Karena Pak Dirman telah membuat organisasi namanya TNI tahun 47. Pak Dirman mempersatukan laskar-laskar itu, ya, bikin namanya TNI. Pak Dirman dipilih sebagai Panglima TNI. Pak Urip Sumarjo wakil Panglima. Terus ada beberapa jenderal lain termasuk Pak Surya Dharma, megang Angkatan Udara kan.
Pak Nasir Angkatan Laut, terus bapak saya megang koordinator TNI untuk urusan peperangan. Jadi bapak saya dapat pangkat Jenderal Mayor. Oh, Jenderal Mayor ya? Jenderal Mayor. Ya, Pak Dirman Jenderal, Pak Urip. Kalau sekarang bukan Jenderal Mayor itu. Ya itu nggak ada, itu bintangnya 1. Bintang 1. Tapi termasuk. Nah jadi pimpinan TNI ada fotonya itu ada cuma 7 orang. Siapa aja itu? Pak Dirman, Pak Urip, bapak saya, ada beberapa orang, terus Pak Nasir. Masih ada fotonya? Ada fotonya. Itu foto waktu pelantikan yang lantik Bung Karno di Istana Jogja. Jadi bapak saya pimpinan TNI tahun 47 itu. Jadi kalau TNI bilang lahirnya 5 Oktober salah. TNI lahir 47 bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Juni. Yang lantik Bung Karno. Nah, jadi terus kemudian pada waktu para pimpinan itu ditangkap oleh Belanda, diungsikan, ya, bapak saya juga memilih gerilya bersama Pak Dirman. Pak Dirman milih gerilya, bergerilya di mana-mana melawan penangkapan itu. Bapak saya juga gerilya. Nah, setelah KMB, Koalisi Meja Bundar, kan Belanda dinyatakan nggak sah. Ya kan, nggak sah dan pemimpin-pemimpin kembali ke sini, kembali dari penculik apa kita bilang penculik apa gitu ya, dan kemudian kan kembali ke Jogja. Nah Pak Dirman selesai gerilya juga balik ke Jogja, tapi Pak Dirman kayaknya nggak bersedia jadi pimpinan TNI lagi. Nah bapak saya ikut nggak bersedia, dia solider sama Pak Dirman, nggak mau jadi pimpinan TNI. Jadi bapak saya akhirnya ya selesai. Nah itu sebabnya waktu bapak saya meninggal, ibu saya tanya, Bu, ibu selama ini dapat apa? Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Oh, ternyata Pak Parjo Rustam sebagai sekretarisnya Pak Dirman mengurus kelengkapan administrasi bapak saya sebagai mantan TNI. Administrasi di Mabes TNI, waktu itu Menhankamnya Pak Yusuf. Diurusin, dapat surat pensiun ibu saya. Surat pensiun bahwa ibu saya itu, suaminya itu mantan pimpinan TNI. Dapat pensiun ibu saya. Sampai wafatnya beliau ya? Iya, dapat pensiun TNI. Tadinya nggak dapat apa-apa, tapi Pak Parjo Rustam sebagai sekretaris Pak Dirman waktu itu, dalam perjuangan itu, dapat surat itu, ibu saya dapat pensiun TNI. Jadi saya jelek-jelek ini anak tentara, cuman saya nggak pernah menggunakan tentara untuk semenang-menang. Saya menggunakan tentara untuk nolong rakyat, itu yang penting. Ya, kami masih berada di kantornya Bapak Bambang Sulistomo, Presiden Kopi ya, di kantornya di UTA. Ini ada macan putih nih kayak di Kediri, di desa apa? Balong Jeruk. Ini turunannya macan itu. Ini isinya nih ratusan ribu nih sama dolar. Kami desain kopi lagi. Nah, kenapa Bung Tomo kan wafat di Mekah waktu itu? Tahun berapa ya? 81. Kenapa dimakamkannya di Indonesia bukan di Makla kalau di Mekah itu ya? Kenapa? Jadi begini. Itu sejarahnya Bapak mau berangkat naik haji itu, Bapak lagi mau sholat Jumat, siang-siang, berangkat sholat Jumat, Bapak lihat berhenti terus dengar azan, terus Bapak nangis. Bapak nangis, terus Bapak jalan kaki dari rumah itu kan. Di mana waktu di Jakarta? Taman Suropati kan, ya? Bapak jalan Besuki kan, jalan kaki, nangis, terus nyebrang jalan, lewatin gereja gereja Ayam itu. Lewat Bappenas, terus langsung ke Rizka apa? Ya, Masjid Sunda Kelapa. Terus Bapak ke Masjid Sunda Kelapa. Terus Bapak pulang dari sana, habis sholat Jumat, ngomong sama ibu, saya kok merasa harus ikut ibadah haji. Ibu saya bilang, ya alhamdulillah gini-gini. Ya. Terus Bapak bilang, tapi dari mana ya dananya? Karena Bapak saya kan nggak kerja apa-apa. Ibu saya bilang, ya gimana caranya ya kita usaha ikhtiar aja, kata ibu bilang gitu kan.
Terus Bapak ikhtiar datang ke orang-orang yang Bapak yang kira-kira mampu. Termasuk yang terakhir datang ke rumahnya Mas Agung. Mas Agung, oh Ya, ya, Gunung Agung, punya Gunung Agung. Oh, Kan dia Muslim. Mas Agung. Oh. Ya. Dia Muslim terus Bapak bawa lukisan. Bapak tuh hobinya ngelukis. Oh gitu. Lukisannya masih ada dan Bapak bawa lukisan dibawa ke Mas Agung, ditawarkan untuk dibeli. Ini beli aja lukisan saya untuk biaya naik haji. Untuk apa gitu? Untuk biaya naik haji. Oh ya udah. Berapa sih biaya naik haji? Satu gini terus datang lagi ke siapa lagi membawa apa gitu. Akhirnya terkumpul berangkat haji. Bapak, Ibu, kakak saya Tin Sulistami sama adik saya Ratna Sulistami. Yang Sri Sulistami sama saya nggak ikut. Berangkat berempat ke sana. Waktu sana itu Bapak kan melihat bahwa pengurusan haji itu ya sudah seperti itulah. Ada syekh, kemudian syekh itu akan mencari rumah untuk jemaah haji. Nah, Bapak saya itu waktu datang syekh itu belum ada syekh yang ngurus perumahan haji itu. Ya, Bapak saya heran loh, mana ini loh. Ternyata syekhnya ada. Syekhnya nggak dikasih tahu bahwa dia dapat jemaah. Kan satu kloter jumlahnya 350 orang tuh. Nggak dapat jemaah. Jadi Bapak saya, loh ini jadi gimana? Waduh, saya mohon maaf. Saya belum tahu kalau saya dapat jatah ini. Jadi gimana? Ya udah, akhirnya Bapak saya ikut ngurus. Ikut ngurus jemaah yang 300 kloter itu. Naik turun tangga, lantai 4, lantai 5. Terus Ini udah sampai di Mekah nih? Iya, naik turun tangga. Bapak saya kan udah umur berapa? Udah tua kan. Terus dia tuh nggak ada tempat buat tidur. Akhirnya dapat bekas WC, bekas kamar mandi dipakai untuk tempat tidur sama ibu. Oh, ya. Karena nggak kebagian kamar, nggak ada yang ngurus. Dia seadanya ya siapa gitu. Yang ngurus terus Bapak ya udah biasa. Terus Bapak ibadah biasa. Terus ternyata pada saat Bapak kena stroke karena lupa minum. Oh. Kan ngurusin jemaah banyak. Ngurus jemaah untuk pindah ke sana kemari untuk gimana segala macam. Stroke. Maka dibawa ke rumah sakit. Ibu saya nggak tahu, ibu saya dikasih tahu stroke. Pada saat jemaah semuanya harus ke Arafah, harus wukuf. Kan semuanya harus ikut tuh. Iya. Termasuk yang sakit ikut. Harus ikut. Bapak saya ikut. Nah, yang kita agak ini, kok ibu saya nggak diundang mendampingi Bapak waktu wukuf. Padahal Bapak saya itu juga ikut rombongan yang digotong-gotong pakai ambulans itu di rumah sakit. Jadi Bapak saya ikut di tempat tidur rumah sakit di Arafah. Tapi ibu saya sama kakak saya sama adik saya nggak diajak. Begitu saat azan, mereka wukuf, istilahnya apa kalau azan pas wukuf itu kan? Azan, wukuf, terus ada yang takbir, ada yang bilang, Bung Tomo meninggal gitu. Ibu saya kaget, loh suami saya ada di mana? Kata orang bilang, di sana, di rumah sakitnya. Udah, baru Bapak diantar, lihat ke rumah sakit, Bapak udah meninggal. Bapak udah meninggal. Terus udah itu ya semua ngurusin. Nah semua ngurusin terus ada pemakaman. Kan biasanya kalau orang udah di sana kan nggak perlu dinilai karena udah bersih kan. Dimakamkan di Arafah itu. Dimakamkan sana. Terus ditanyakan sama petugas haji dan sebagainya. Dirjen haji ini Bapak mau dimakamkan di mana? Ya ibu saya biasa aja di mana kalau begini, katanya bilang ya dimakamkan di sini aja, di makam di Arafah itu. Ya jadi udah selesai terus. Saya ditelepon sama tokoh orang Madura itu. Siapa nama itu? Orang Bakin itu. Orang Bakin telepon saya. Pak siapa? Aduh lupa saya namanya. Anaknya kebetulan teman juga. Ya, Pak Bambang ini Bapak meninggal. Loh kapan meninggalnya? Gimana? Loh jadi gimana? Dimakamkan di mana? Dia langsung naik gitu. Ya sebaiknya dimakamkan di Indonesia dong. Loh tapi biasanya nggak boleh makam di Indonesia, harus di loh. Ya gimana caranya? Ya nggak tahu. Pokoknya saya ingin Bapak saya dimakamkan ke Indonesia. Saya bilang gitu. Kenapa ya? Supaya ziarahnya gampang di sini.
Udah, ya sudah ngomong gitu. Udah, waktu Bapak pulang ke Indonesia, kan dikawal rame-rame, terus tanya saya sebelum itu udah ngomong sama teman-teman, ini gimana caranya ya supaya Bapak saya bisa dimakamkan di Indonesia. Nah, saya ketemu sama Mas Murdiono. Dari itu ya, ketemu Mas siapa? Beberapa orang dari Seknak itu. Saya bilang saya ingin gini-gini, ya tapi nggak, Pak Bambang, ini caranya agak sulit karena biasanya kalau udah dimakamkan di sana susah gini. Ya tapi gimana caranya gini? Terus saya ketemu Pak Muhammad Natsir, tokoh umat Islam yang berpengaruh di Saudi itu al Islam apa. Terus ketemu dengan teman-teman yang lain. Akhirnya saya ngomong bahwa saya ingin gini-gini. Hukumnya apa ya, hukumnya macam-macam orang gini. Udah, terus akhirnya selama 6-7 bulan kita nunggu sambil saya sempat dikirim ke Saudi juga untuk melihat kira-kira tempatnya Bapak dimakamkan di mana. Ternyata masih ada. Jadi saya dikirim oleh pemerintah untuk berangkat ke sana. Terus saya lihat di makam Arafah ternyata ada seorang orang pengembala domba yang ngelihat waktu Bapak saya dimakamkan rame-rame kan, rame-rame kan, dia ngelihat ditunjukin situ, oh ya di sini, ya kita kasih tanda. Saya nggak dikasih nama soalnya kan? Nggak kasih nama, udah kasih nama, udah kita pulang lagi ke Jakarta, akhirnya disimpulkan bahwa memang ada tempatnya yang Bapak makam, udah. Akhirnya kita berangkat untuk ngambil. Jadi waktu itu Pak Harto setuju, ya. Sudah dimakamkan waktu itu padahal ya? Udah makamkan, Pak Harto setuju semuanya. Pak Sarwoedi juga bantu. Pak Sarwoedi bantu banyak sekali karena dia irjen dari Deplu kan. Pak Sarwoedi, terus Pak Sukarton Marmo Sujono. Terus satu lagi siapa yang sekretaris militer tuh? Saya lupa namanya, astagfirullah. Ya, akhirnya kita ketemu. Jadi waktu dibongkar itu, jadi kayak ini kan ada berapa belas lubang gitu kan, lubang dibuka pakai kayak riol gitu, kayak beton-beton gitu dibuka. Itu udah ada kelihatan tuh jenazah 4 orang. Terus terus dia buka, terus dilihat yang kayak Bapak, oh ini ditunjuk itu bener. Dibuka kainnya, terus lihat giginya. Kan kebetulan dokter gigi Bapak saya yang di Tosari itu dokter siapa? Pak Nasution namanya, dia titipin gigi palsu. Jadi semuanya serba surprise semuanya. Gigi palsu, terus dibawa ke bawah, ditunjukkan gigi palsu, ternyata sama. Udah kita ambil jenazahnya. Jadi kita lagi jadi yakin nggak ketukar ya? Iya, terus kemudian dibungkus, dikasih peti, dikasih lambang merah putih, terus dibawa ke Indonesia. Nah di Indonesia dimakamkan di? Iya. Karena keluarga, ibu dan bapak saya selalu bilang, kalau nanti meninggal jangan dimakamkan di makam pahlawan. Oh, itu pesan dari bapak? Iya, dengan bapak, dengan ibu semuanya, bukan tidak menghormati makam pahlawan, tapi bapak lebih baik dimakamkan bersama rakyat. Oh, ya, oke. Ya, udah, akhirnya bapak dimakamkan di Ngagel, dimakam sama rakyat. Di mana? Di Ngagel. Di Ngagel, Surabaya. Ya, jadi inspektur upacaranya Pak Surono. Pak Rono waktu itu Menko Polhukam atau Pak Rono atau apa ya? Pak Rono inspektur upacara, terus upacara kenegaraan lah dengan ya udah terus dimakamkan. Udah, jadi kita merasa bahwa Bapak sudah kita kembalikan ke tanah air, bukan berarti tidak menghargai orang meninggal di sana, tapi Bapak kita ingin supaya untuk memudahkan ziarah. Itu yang dikatakan oleh beberapa ulama. Ya udah istilahnya untuk memudahkan ziarah saja, bukan untuk menghormati makam atau apa, bukan apa. Dan yang ziarah kan bukan cuma pihak keluarga aja. Iya. Orang Indonesia juga banyak amin, amin, alhamdulillah. Sekarang ya begitu. Sekarang di Ngagel ya. Iya di Ngagel. Jadi itu perjuangan. Dan ibu saya waktu meninggal kemarin juga dimakamkan di Ngagel. Di Ngagel juga. Ibu di kota wisata kalau nggak salah itunya. Iya, terakhir ibu kota wisata. Nah, ibu kalau nggak salah orang paling cantik waktu itu ya. Oh, kalau saya lihat fotonya ibu itu ada foto ibu nanti bisa dilihatin. Itu ibu itu yang benar-benar
bintangnya orang zaman dulu lah. apalagi setelah ibu berumur punya anak itu, makin punya anak makin cantik ibu. Oke, kita break dulu. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi masih bersama Bapak Bambang Sulistomo, putra dari Bung Tomo. Masih bersama Sahur Bersama Tokoh atau Sahur Bersama Rasil bersama Mas Bambang Sulistomo, putra dari Bung Tomo. Nah, sebagai putra Bung Tomo, kan Anda ini tentu punya jiwa patriotik ya di Dewan Ketahanan Nasional, betul ya? Iya. Ikut juga ngatur GBHN. Iya, betul. Nah, kenapa ngikut demo-demo sampai area di penjara itu gimana itu ceritanya tuh? Waktu itu saya sebagai aktivis mahasiswa kan ada masalah modal asing. Waktu itu kita menentang modal asing yang tidak digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Modal asing hanya untuk untuk bisnisnya orang-orang besar lah, kita anggap begitu. Modal asing yang tidak meneteskan rezeki kepada rakyat. Kita bikin demo. Yang jadi sasaran waktu itu modal Jepang. Saya kadang-kadang berpikir, ya sudahlah, ini kan pengalaman. Jadi kita bikin demo, saya mimpin demo pertama kali ke Kemayoran. Ya, kita rapat. Kenapa Kemayoran? Waktu itu datang Tanaka, Perdana Menteri Jepang. Datang Perdana Menteri Jepang kan? Iya, di Kemayoran. Saya rapat sama teman-teman. Waktu itu ada Bram Zakir, ada siapa yang pemain sandiwara dulu, siapa yang perempuan tuh. Kok saya lupa namanya, saya lupa. Ya, banyak teman-teman yang lain. Ya, rapat di situ, kita berangkat ke Kemayoran dengan menyiapkan poster-poster. Ya. Tapi kan kita tahu di sana udah banyak polisi nunggu karena gitu. Nah, terus kemudian ya kita rapat nih gimana caranya. Akhirnya kita bikin semacam demo pura-pura satu tempat, ternyata kita demo di sini. yang banyak wartawannya. Begitu banyak wartawannya. Untuk mengecoh ya. Oh, wartawan muat. Ya. Waktu itu yang perempuan siapa sih? Aduh, aktivis perempuan yang teater koma tuh. Oh. Ratna, apa Nano Riantaro? Satu lagi, yang suaminya juga artis, ya suaminya pembawa sutradara terkenal. Saya lupa udah itu terus. Buat Rana Sarumpait bukan? Bukan satu lagi. Saya lupa, kalau mohon maaf ya, saya lupa namanya, sorry aja. Nah, terus udah itu selesai demo. Nah, setelah itu kita dikenal sebagai kelompok yang memang radikal. Demo di mana-mana, dan kita diundang di mana-mana, dan kita diundang bicara di mana-mana, di UI di mana-mana kita bicara, karena mereka lihat kita itu. Nah, inilah sebabnya saya pada saat terjadi gerakan 15 Januari, ya saya ditangkap duluan, ya bersama teman-teman yang lain. Saya ditangkap bersama Wisma Siregar, ya Hariman Siregar, Eko Jatmiko. Terus kemudian Remi Lemena, kemudian anak-anak Salim Hutajulu, teman-teman dari UI. Teman UI ada 5, yang di luar UI ada 7 atau 3 gitu kan. Nah, kita ditangkap, kita ditempatkan di rumah tahanan militer di Jalan Budi Utomo. Di sana tuh ada rumah tahanan militer. Ternyata waktu ke dalam, di dalamnya udah banyak orang-orang tahanan politik yang lain. Tahu dari mana? Dari mana? Dari PKI. Kok disatukan sama mereka? Tokoh-tokoh PKI yang paling hebat. Karena mereka dibawa dari Blitar, waktu mereka mencoba bikin ini lagi di Blitar, ketangkep kan oleh operasi Trisulanya Pak Witarmin, ketangkep, dibawa di situ juga. Satu ruangan ada berapa. Nah, kita dapat satu ruangan 1 orang. Tapi ketemu sama itu, dan saya beruntung. Kenapa?
Karena saya bisa ketemu tokoh-tokoh PKI kelas berat. Sam Kamarul Zaman, Pak Ruslan Partawijaya, Pak Munir, tokoh Sopsi. Saya beruntung bisa dialog-dialog dengan mereka. Kenapa beruntung? Ya karena Bisa diskusi. begini ya itu. Teman-teman lain kan kalau situ kan main badminton, main gapleng. Enggak, saya kalau ke situ pasti saya datang ke tempat mereka. Jadi mereka kalau sore itu kumpul. Misalnya kumpul beberapa orang tokoh-tokoh PKI, saya datang aja, saya bilang ini, mohon maaf, saya Politbiro 1 mau ikut diskusi ya gitu. Saya bilang gitu. Saya bilang saya Politbiro. Oh silakan Mas. Saya ikut ngomong tapi ya ngomong biasa lah tentang politik. Jadi saya kenal baik dengan tokoh-tokoh PKI dan saya tahu betul pola pikiran teman-teman bapak PKI itu. Ya meskipun mereka udah tua, udah susah tapi nggak pernah kelihatan susah. Mereka ideologi benar-benar ideologi. Bukan orang politik yang cuman ikut menikmati kekuasaan kayak sekarang. Mereka ideologis, jadi nggak ada susahnya. Udah ditahan pun mereka tetap sampai mereka mau dieksekusi pun mereka tetap itu. Jadi tokoh-tokohnya sampai saya bikin lukisan saya dan istri saya dibuat oleh salah satu biro khusus, namanya siapa saya lupa itu. Saya taruh lukisannya itu. Saya kasih uang, Pak, mohon maaf ini saya bayar ya nggak apa-apa, makasih ketua biro khusus wakilnya Pak Sam Kamarul Zaman. Ya, sampai sekarang saya simpan lukisan saya taruh di ruang saya. Jadi saya kumpul sama teman-teman PKI itu, saya beruntung karena saya sebagai anak muda jarang-jarang ketemu orang PKI yang tua-tua kan, jarang-jarang loh. Jadi saya merasa saya beruntung, ya sudahlah. Jadi malah teman-teman kayak si Eko, almarhum Eko, ke zaman dulu kalau ketemu saya, ini Mas Bambang kan dibina PKI. Itu ke-PKI-nya mereka apa yang paling terlihat? Ke-PKI-nya mereka apa yang paling menonjol? Mereka nggak bicara tentang bagaimana hebatnya ideologi. Karena dia tahu orang kayak saya kan kalau dikampanyain hebatnya ideologi kan karena saya udah belajar komunisme kan dari sekolah kan. Jadi saya tahu jadi buat dia nggak. Jadi dia bicara tentang kehidupan sehari-hari, gimana mereka sempat dikejar-kejar. Ya, jadi hal-hal seperti itulah. Gimana mereka, kenapa mereka dulu ada yang merasa bahwa ini kita kecolongan, ya PKI, banyak yang seperti itulah. Jadi saya banyak cita-cita seperti itu. Dan saya bersyukur ditahan di RTM itu, saya dapat ilmu yang orang lain enggak. Saya kira anaknya Aidit sekarang pun juga belum pernah dialog sama Aidit pasti. Saya dialog sama tokoh PKI yang paling berat. Pak Ruslan Partawijaya, Pak Munir, itu tokoh-tokoh. Ada lagi satu lagi yang orang Muhammadiyah tuh yang jadi dibuang di Bovendigul, tokoh Muhammadiyah. Tapi ya dianggap kiri lah itu ya. Bukan orang tua, Pak Pardi namanya, Pak Supardi namanya. Sholatnya sholat bener. Sholat tapi? Sholat bener. Oh sholat? Iya sholat. Ya, jadi banyak jadi saya kira banyak hal yang menarik. Dan saya akan cerita nanti kalau saya bikin buku harian, saya akan cerita pertemuan saya dengan tokoh-tokoh PKI yang hebat-hebat itu. Yang nggak ada orang lain nggak pernah. Bayangin, orang lain main badminton, main gaple, saya ngobrol sama mereka kok. Jarang-jarang. Tapi mereka tidak berusaha mempengaruhi nggak? Ya mungkin mempengaruhi, tapi kan mempengaruhi orang kayak saya, jangan-jangan saya yang mempengaruhi ya. Kan kita sama-sama, ya kalau dia masih muda kan, kalau saya kan saya nggak tahu apakah mereka pengaruhi saya apa tidak, tapi saya nggak kerasa, tapi saya merasa bahwa mereka bicara apa adanya gitu loh. Ya. Ngobrol sama Bambang Sulistomo ya nggak jauh dari politik lah. Saya mau pindah nih, di sini ada kalender Persaudaraan Bambang Sedunia. Oh ada ya? Iya Persaudaraan Bambang. Persaudaraan Bambang Sedunia ada organisasi ini. Iya ada. Itu siapa mendirikan? Ini waktu saya diundang mereka makan buka puasa di Kemang tuh ada kafe kecil gitu. Diundang datang gini, Pak Bambang, ini kita bikin organisasi, kita semua nama Bambang. Berapa orang nih? 7 orang. 7 orang dapat dari mana? Ini udah mau bikin apa organisasi? Gimana kira-kira? Ya terserah, saya sih ikut aja lah gitu kan. Bikin udah buka puasa, terus satu waktu dia rapat lagi bikin. Lama-lama kok bikin serius, lama-lama anggotanya sekarang udah 1.700. Seluruh dunia tuh? Ya dunia juga lah artinya di Jakarta ya. Terus kemudian mereka minta bikin akte. Bikin akte buat apa? Buat ini supaya kita disahkan sebagai organisasi.
Oh ya boleh. Saya suruh tanda tangan. Bikinnya di rumah saya lagi. Jadi Ada kalendernya lagi nih. Iya. Persaudaraan Bambang Sedunia. Ada juga Agus Sedunia, ada Tobing Sedunia. Ada juga kan? Ada. Ya, Asep yang paling banyak juga Asep. Nah, Tapi Asep juga ada. Tapi kurang aktif. Yang paling aktif ya Bambang ini. Oh, kegiatannya apa aja tuh? Ya kita kepengen nama Bambang itu mendunia lah. Jadi kan banyak orang sekarang namanya George, ya, namanya Michael, namanya apa Brian, nama-nama Indonesia kan, ya Johnny kan jarang nama Indonesia. Kita kepengen nama Bambang tuh ada lagi. Jadi bukan nama Bambang tuh bukan nama orang kampung yang pinggiran itu. SBY ikut nggak? Nggak tahu, pokoknya dia dengar pasti. Ada beberapa tokoh-tokoh juga. Aduh ya, pasti dia dengar. Ya nanti kita ajak juga lah. Pokoknya kalau ketemu SBY asal jangan nanya soal ijazah aja. Main di jurang. Oke. Iya. Mas Bambang sebagai dosen ngajar apa sih? Dulu saya ngajar waktu saya jadi dosen di Perguruan Tinggi Universitas Krisnadipayana. Saya hampir 14 tahun di sana. Saya ngajar pengantar sosiologi. Terus kemudian saya juga ngajar di Perbanas. Di Perbanas saya diminta oleh Mas Profesor Thomas Suyatno ngajar. Saya ngajar ekonomi pembangunan. Jadi terpaksa saya belajar ekonomi pembangunan. Terpaksa saya. Jadi saya mencoba mengajarkan ilmu-ilmu yang kaitan kuat dengan kemasyarakatan lah. Dan itu kan tidak perlu textbook yang berat-berat kan. Ekonomi pembangunan paling berapa sih yang hukum-hukumnya, sosiologi juga paling berapa. Jadi saya mencoba mengajarkan hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Berapa semester tuh? Kalau itu sampai 2 semester. 2 semester. Kalau sistem sosial 2 semester. Kalau pengantar ekonomi pembangunan 1 semester. Jadi kan waktu itu saya sempat juga di antara itu diajak main film. Main film saya. Iya, film apa sih? Ya itu dulu. Apa judulnya? Ya waktu itu kan. November 28 bukan? Iya bukan. Sama Teguh Karya. Itu kan dulu ada TV. TV belum ada TV swasta. Masih TVRI ya? TVRI. Nah TVRI itu kan punya program kampanye-kampanye tentang Pancasila. Ya BB7 lah. BB7 satu waktu mereka bilang gini, Pak Bambang mau main film di BB7 sebagai apa? Ya sebagai aktornya. Aktor apaan gitu? Ya film BB7 kayak apa? Saya coba baca skenarionya. Saya baca skenario BB7. Wah, ini kampanye melulu isinya gue. Kalau kampanye melulu orang nggak akan nonton gitu. Harus ada konfliknya dong. Konflik apa Pak Bambang? Ya konflik di antara tokoh-tokohnya sehingga orang melihat konflik ini solusinya Pancasila. Ya gitu kan. Mereka bilang wah nggak bisa Pak Bambang. Ini banyak nggak setuju nih. Akhirnya mereka konsultasi. Jadi TVRI konsultasi sama BB7, konsultasi sama Seknek katanya. Katanya sampai ke Pak Harto juga. Ternyata Pak Harto Seknek setuju. Jadi 3-4 film setelah itu isinya ya konflik semuanya. Saya sebagai pengacara konflik, saya sebagai petani konflik, tapi yang nonton banyak. Waktu itu belum ada TV swasta. Belum ada yang lain ya. Saya pengen juga ngumpulin tuh TV tuh, pengen lihat TV-nya. Katanya orang tertarik karena ada penggambaran realitas sosial. Dulu kan nggak boleh kan zaman Pak Harto. Konflik politik mana boleh. Ini di mode TVRI lagi. Jadi Pak Harto boleh. Udah sampai. Nah setelah itu Slamet Raharjo. Telepon saya. Mas, aku tak ngajak sampean main film ya. Main film apa? Slamet Raharjo. Ya ini ada film bagus nih. Tentang apa? Mau nggak jadi polisi? Oh jadi polisi. Gue jadi polisi. Gue bilang polisi yang apa? Polisi yang jujur atau polisi yang yang main-main. Polisi yang main di film India. Iya. Gue bilang kalau polisi yang jujur gue mau. Ya ini bagus Pak Bambang ini. Ya udah akhirnya waktu itu Kapolrinya Pak siapa lupa saya. Kapolrinya itu. Terus udah akhirnya saya lihat skenarionya. Wah ini bagus nih tentang kehidupan religius polisi yang
melakukan kejahatan. Yang baik-baik lah ya. Karena pamannya itu kiai lah gitu. Wah bagus nih udah. Saya main akhirnya, main di Semarang, di mana-mana. Selama Raharjo kan ngajak saya, waktu di Semarang itu, ngajak saya jalan-jalan ke Pasar Salatiga. Di Pasar Salatiga, yang dikenal bukan Slamet Raharjo, saya dikenal. Bapak bilang gini, loh Mas, ini kan Mas yang main di film di TV itu kan. Sama Raharjo nggak dikenal. Karena saya bilang itu untungnya main film di TV. Karena layar kaca, karena lebih luas. Dan atu-atunya TVRI. Saya bilang gitu. Jadi sama Raharjo bilang, kurang ajar, aku sih ngejak Mas Bambang, sih dikenal sama. Sekarang masih hidup Slamet Raharjo. Jadi saya merasa ya sejak itu, tapi setelah itu waktu Mas Slamet Raharjo minta saya ngisi suara, kan kalau mau dapat Citra, film Citra, dubbingnya harus sendiri ya. Iya, padahal kalau sekarang kan nggak pakai gini-gini, nggak pakai ngisi-ngisi lagi kan, langsung gitu kan. Langsung. Dulu ngisi suara, saya bilang kayak apa sih ngisi suara? Saya datang ke PFN, yang lain udah ada ngisi suara semuanya kan. Saya kan main sama Slamet Raharjo, sama siapa lagi itu, Hidayat Syah, sama siapa itu ya. Mereka ngisi suara, saya bilang, gue malas lah. Loh, ntar Mas nggak dapat Citra, biar aja ngapain dapat Citra gue lagi. Akhirnya pakai suara siapa ya? Ada orang, suara yang sering direkam suaranya sama Roy Martin. Ya. Orang yang sering pakai suara Roy Martin dipakai buat saya gitu. Nah, ternyata itu bukan hanya itu. Ternyata rekaman di kameranya? Bukan kamera apa yang buat tape recorder itu ternyata dipakai di situ. Ya akhirnya ya mungkin suara saya juga biar aja lah. Ya tapi yang lain semuanya dapat Citra, saya nggak dapat Citra. Nggak masalah, yang penting. Berarti peran pembantu utama waktu itu ya? Oh iya, utama hampir. Saya pelakunya, karena saya yang menangkap penjahat itu. Judulnya apa? Kodrat. 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 Nah itu Kodrat. Nonton aja ya. Jadi ada di YouTube ada ya? Ya ada. Oh iya. Ya cucu saya nggak percaya, cucu saya lihat gitu kan. Katanya yang main film, iya betul. Film apaan? Masa film apaan sih? Pasti yang main film lucu-lucuan kan. Coba lihat, dia lihat kaget dia. Hebat juga yang main film jadi polisi. Luar biasa dia. Mas Bambang, apa yang Mas Bambang kenang tentang Surabaya? Saya ini ternyata hidup saya ini kan banyak di Malang, Jakarta, ya. Tapi saudara-saudara saya banyak di Surabaya. Terakhir kali setelah Bapak nggak ada, saya kembali mendekat dengan teman-teman Surabaya. Teman-teman Surabaya sangat mencintai kita. Teman-teman Surabaya benar-benar kepingin dekat dengan kita, dan beberapa sudah meninggal, Mas. Teman-teman Surabaya, jadi eyang-eyangnya pun udah nggak ada, ya. Jadi saya merasa bahwa Surabaya ini kota yang harus dikembalikan kekuatan spiritualnya. Sekarang saya senang sekali dengan wali kota yang sekarang ini dan wakil wali kota. Sewaktu mereka membela orang yang digusur itu, ada kan yang digusur, dan wali kota sama wakilnya membela. Dan saya bangga, itu yang kita minta, kota Surabaya harus kembali seperti itu. Membela keadilan. Kota Surabaya harus membela orang susah. Kota Surabaya harus menunjukkan bahwa kota pahlawan itu harus ditunjukkan dengan bukti. Bukan hanya berupa gedung-gedung, bukan hanya berupa lukisan-lukisan, pameran-pameran, tapi bukti bahwa kita mewarisi nilai-nilai kepahlawanan untuk menolong orang susah. Kenapa rumahnya Bung Tomo tidak dijadikan monumen? Ya itu. Ada nggak niat dari pemerintah? Saya sudah pernah diundang oleh satu organisasi kejuangan di sana. Mereka sedang di jalan apa sih? Sedang nggak tahu, mereka mengusulkan satu di mana. Mereka sedang merancang itu. Mereka minta izin pada kami, minta izin Pak Bambang gimana. Oke, silakan saja gitu. Dan saya tidak ikut merancang, tidak ikut apa, nanti terserah mereka. Jadi mereka sedang merancang itu. Mudah-mudahan saja
usaha mereka diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada arah ke sana ya? Iya, sudah. Iya, sudah ada. Jadi Alhamdulillah. dari para pejuang dan anak-anak muda yang menginginkan ada simbol-simbol Kota Pahlawan. Mereka kumpul dan saya diundang. Dan saya bersyukur ya, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala lah usaha itu, ya. Oke. Nah, kalau makanan di Surabaya paling enak apa? Apalagi kalau bulan Ramadan ini. Pasti di mana teh paling enak kalau di Surabaya? Saya sekarang ini kalau makan Surabaya kan udah macam-macam makanan nih. Saya biasa makan ya rujak cingur, Mas ya. Itu di mana paling? Itu rujak cingur di jalan, di belakang di belakang jalan apa ya? Di belakang jalan yang Hotel Weta di belakangnya itu. Namanya siapa lah. Terus makan rawon setan. Oh, rawon setan dari sana lah. Iya. Oh. Ya katanya rawon yang berani makan rawon setan hanya jin. Kalau bukan jin, nggak berani makan rawon setan. Bisa dimarahin sama setan. Ya, terus kemudian banyak makanan Surabaya sekarang ini macam-macam dan banyak restoran-restoran yang membuka warung-warung misalnya di sekitar Tugu Pahlawan itu. Wah, macam-macam lah. Dan saya, tapi kan saya udah tua Mas. Saya takut juga kalau makan kolesterol. Ini udah tua gue ntar berat badan saya naik nggak? Kolesterol. Tapi olahraga jalan terus kan? Iya harus. Saya olahraga yang sederhana aja, olahraga pernapasan. Ya. Anak-anaknya Mas Bambang dan cucu diingetin nggak? Kita nih anaknya Bung Tomo harus jaga nama baik Bapak gitu nggak? Begini, kalau anak-anak saya mereka tahu yang agak ini adalah generasi ketiga cucu. Kalau anak-anak saya mereka tahu, tapi mereka seringkali nggak pernah nyinggung soal Bung Tomo, nggak pernah nyinggung. Hanya saja kalau ada Hari Pahlawan, ada TV muat itu, ada medsos muat itu, mereka selalu bilang, Yangkung, ini ada gini. Terus ini, Papa, kata anak saya, ini ada gitu. Mereka selalu kasih saya. Dan itu buat saya ya cukup menyenangkan lah. Alhamdulillah, anak-anak saya, cucu saya, ya meskipun tidak mengagung-agungkan gitu, tapi mereka ingat lah. Yang penting buat kita bukan diagung-agungkan sebagai putra pejuang, bukan. Tapi yang penting ingat aja bahwa perjuangan ini juga menghasilkan sesuatu yang harus kita harapkan baik gitu. Gitu lah. Jadi mudah-mudahan saja, sebab kan sekarang kan banyak orang yang merasa pahlawan itu udah nggak ada arti sama sekali. Ya karena apa? Karena nilai-nilainya nggak kita perjuangkan sih. Karena nilai-nilainya tidak kita jaga. Karena nilai spiritualnya tidak dikembangkan untuk kebaikan bangsa ini, kok itu sebabnya. Jadi itu sebabnya pahlawan nggak dianggap, saya kira itu. Ya Mas. Itu Bung Tomo kan ketika mengucap Allahu Akbar itu pasnya banget. Bung dulu orang pengajian juga. Iya. Pengajian dia. Iya, dulu Bapak dekat dengan teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Oh gitu. Iya. Dan kemudian memang orang dekat juga ya. Iya, karena orang Jawa Timur kan masih gitu Mas ya. Orang Jawa Timur apapun juga gitu. Tapi Bapak memang hidupnya susah, jadi nyari uang. Hidupnya susah sekali. Sempat jadi, yang saya bilang itu Mas, sempat jadi penjaga bola tenis dan uangnya dipakai. Jualan telur ya. Ya, jualan. Waktu besar, udah jadi pejuang pun masih jualan ayam telur itu. Nah tapi waktu kecil ya gitu. Ibu saya, eyang saya dari ibu bapak saya itu nyuci pakaian. Jadi nyari pakaian orang-orang yang mampu dicuci, dibersihin, disetrika, dikasih orang. Jadi itu memang kehidupan yang bapak saya katakan pada saya dan adik kakak saya itu ya, itu kehidupan yang memang dijalani oleh orang tua saya. Masya Allah. Sahur bersama tokoh, bersama Bapak Bambang Sulistomo, putra dari Bung Tomo. Bukunya ini ada nggak sih Bung Tomo? Buku? Banyak. Banyak. Yang nulis siapa? Bapak. Jadi Bapak sendiri? Iya, Bapak nulis buku sendiri. Buku puisi juga ada. Puisi-puisi dibukukan, buku tentang manajemen kenegaraan juga ada, meskipun tipis-tipis. Ya, ada beberapa. Masih ada bisa didapatkan tuh? Ada, kalau salah ada. Tapi nanti ya bisa dicari lah di perpustakaan.
Ya. Oke. Baik, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Bambang Sulistomo, putra dari Bung Tomo yang luar biasa banyak hikmah yang kita dapat dari bulan ini. Terima kasih, Mas Bambang. Dan saya terima kasih pada teman-teman Radio Rahasil sebab mendengarkan ocehan-ocehan saya ini harus sabar juga. Ocehan-ocehan saya seringkali ya meledak-meledak, tapi niatnya bukan jelek. Niatnya bagaimana mengangkat yang nggak benar supaya jadi benar lah. Oke, Ya, betul. sebab siapapun juga ingin negeri ini benar. Siapapun juga anak cucu kita kepengen negeri ini benar. Kalau benar kan kita sebagai orang-orang yang pendahulunya itu kan lebih mudah memberikan kehidupan kepada mereka. Saya kira itu hal yang biasa lah. Perkembangan berita selalu ngikutin ya. Ya, selalu ikut. Saya Baik ikut. internasional maupun dalam Iya, negeri. iya. Dan yang penting jangan kita selalu merasa paling benar. Ya, saya nggak pernah merasa paling benar. Kalau saya salah ya salah. Tapi ya kalau teman-teman saya ada yang seperti itu ya biarin aja. Oke, Ya, baik. Terima makasih. kasih Mas Bambang. Mudah-mudahan siaran ini bermanfaat ya. Saya Muhammad Krisna Agus, Pambang Agus, Adi Abi Agus, kemudian juga Neza dan Gavan ya. Ya. Mohon pamit. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Oke.